Yang kelima adalah memfasilitasi aktivitas belanja. Kenapa? Karena walau bagaimanapun darahnya kita, kalau kita peredaran darah, darahnya ini adalah produk. Bagaimana kita bisa bertumbuh berkembang selain mengembangkan aset dalam bentuk people-nya. Nah, people. People ini apa sih? Orang-orangnya ya, members-nya. Maka disebutnya dengan aset. Aset ini bukan berarti membakukan atau menjadikan manusia jadi benda ya, bukan kebendaan, tapi memang aset, demikianlah asetnya kita. Produk yang untuk omset. People and product ini kita perlu balance. Kita rajin merekrut, tapi kita juga perlu rajin memfasilitasi agar member-member ini bisa melakukan pembelanjaan ke stokis terdekat geografinya. Boleh jadi kita areanya dalam satu kecamatan dalam kuasa kita, tapi ada mitra-mitra kita, misalnya kalau R1 itu tetangga, teman, dan keluarga, TTK ya. Ini kan keluarga ini punya teman, teman ini punya keluarga, yang boleh jadi itu jadi ring 2 yang secara geografis jauh dari teritori kita. Misalnya kita di kota X, mitranya ini di kota level 2 atau level 3-nya di kota Y. Nah, di kota Y ini ternyata ada members, ada stokis yang bisa melayani para members. Maka kita bekerja sama dengan stokis di kota Y, tolong dong ada member saya nanti belanja ke antum, tolong dipoinkan ya. Ngobrol saja, ngobrol, udah dewasa tuh kita teh ya. Nanti saling titipan, silaturahim. Makanya penting seorang pengembang, member TSI yang pengembang, yang developer adalah belajar komunikasi, belajar berbahasa, belajar negosiasi, belajar bagaimana caranya untuk bisa ngobrol ke members yang lainnya di kota Y untuk sinergis, ya namanya tridaya sinergi. Tridaya sinergi, toh stokis juga mendapatkan cuan cashback Rp500 dari setiap bungkusnya. Ya, stokis juga tidak perlu melakukan perekrutan, mentang-mentang belanja ke saya di kota Y lagi stokisnya, ya udahlah pindah we member kasih, tong gitu atuh ya. Ya namanya kita usaha, insya Allah ada rezekinya kalau kita sesuai dengan aturan, pasti ada. Memberikan pelayanan kepada member bersama mitra stokis, baik mitra stokis dalam jaringannya maupun bekerja sama dengan mitra stokis yang di luar jaringannya, namun secara teritori, geografi, dekat dengan member jaringannya. Jadi, ya tadi, kayak kotanya di kota, kita di kota X, members kita ada di kota Y, dilayani oleh mitra stokis di kota Y, yang kita tinggal kontak atau jasamanya. Atau misalnya sebaliknya, Anda di kota X, kemudian mitra yang di kota Y, punya mitra di kota X, Anda sebagai seorang stokis ya layani, service. Nah, ya, mari kita sama-sama sinergis. Yang keenam, menjadi member TSI. Nah, ini kalau tadi members belanja ke stokis, si stokis ini kan perlu belanja kemana? Ke master stokis. Kita juga sama, master stokis dalam jaringan kita, maupun bekerja sama dengan master stokis di luar jaringan kita yang dekat teritorinya dengan geografi mitra stokisnya. Misalnya kita di kota X, kayak tadi ya, kita mitra kita yang stokis ada di kota Y. Nah, dia nggak bisa belanja ke misalnya kejauhan. Di kota Y tersebut ada master stokis. Nah, stokis kita bisa dibelanja ke master stokis tersebut. Tolong dong dilayani ya. Nah, masukkan ke poinnya stokis ini, dipoinkan. Ngobrol. Sama-sama orang Indonesia, bisa pakai bahasa Indonesia, sama-sama sudah dewasa, meren, ya. Ya, tidak ada lagi satu hal yang, ya karena keberkahan itu melekat pada kita yang menjalankan dengan benar kok, insya Allah. Tidak akan mual pahiri-hiri rezeki itu, insya Allah. Saya teratur doa untuk antum semua. Yang dekat dengan teritori geografi mitra stokis. Ini yang keenam. Masih ada 3 lagi. Nah, yang ketujuh adalah melakukan kegiatan pembinaan agar dirinya, nah ini jangan dulu membina orang lain, atau sejalan dengan pembinaan terhadap members dalam jaringan kita, pastikan kita juga, dirinya kita atau kitanya sendiri
juga sama-sama membina diri kita, mengasah diri kita, baik ada satu pengetahuan. Pengetahuan ini tentang apa, Bapak Ibu? Pengetahuan tentang produk, MP, perusahaan. Perusahaan tentang apa? Tentang berbagai macam prosedur, tentang aktivasi, tentang segala macam. Keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan apa? Keterampilan dalam presentasi. Ini keterampilan prospek, ya, keterampilan public speaking, keterampilan dalam negosiasi, keterampilan dalam selling, bagaimana copywriting-nya kita menjual, membina apalagi sikap atau attitude. Nah, sikapnya belajar kepemimpinan, leadership-nya seperti apa. Di mana kita bisa lakukan ini untuk mengasah diri kita lebih baik dari sebelumnya dan masa datang akan lebih baik dari hari ini, melakukan pembinaan bagi diri kita sendiri maupun member dalam jaringannya untuk memiliki pemahaman, itu pengetahuan, tentang apa? Produk, marketing plan, tentang perusahaan, prosedur, baik pendaftaran, pengembangan, hingga dalam rangka terdapat kendala dalam menjalankan tata kelola administrasi menggunakan dashboard sistem informasi via website maupun aplikasi. Bila mana members-members yang dalam jaringan Bapak Ibu punya kendala, Bapak Ibu sudah cukup tahu informasi update di dashboard. Jadi kalau rajin login itu Bapak Ibu, info-info di dashboard itu sangat aktual dari IT langsung secara teritori. Ini adapun kita membantu juga support di sosial media, kemudian di kanal YouTube, juga di website, via WA biasanya saya kirim juga ya. Nah ini, tapi yang paling utama ada di dashboard untuk yang update day by day-nya, tentang informasi, tentang Anda sudah menjelang expired, kemudian Anda punya notifikasi, ada notifikasinya. Rajin-rajin untuk login, informasi tentang apapun, karena dalam 1 tahun dan mungkin ke depannya ini akan terus-terusan mendapatkan informasi update. Jadi rajin-rajin login, itu disebut dengan aktif. Nah, kalau tadi adalah tentang memiliki pemahaman, yang ke-8-nya ini adalah tentang keterampilan. Nah, melakukan kegiatan pembinaan agar dirinya maupun member dalam jaringannya mampu melakukan. Nah, kalau tadi kan pengetahuan, nah ini mah melakukan yang namanya disebut dengan keterampilan, skill. Knowledge dan skill. Skill ini bisa dilatih, Bapak Ibu ya. Nah, maupun via alat bantu perusahaan dalam bentuk website, sosial media, kanal YouTube. Di YouTube kita di Tridaya Sinergi ID. Silakan di sana bunyikan loncengnya, notifikasinya kalau ada video-video baru. Saya kemarin syuting 2 artikel, 2 video, ya kita buat video nggak panjang-panjang, 15 menit, 20 menit ya, supaya bisa membantu Bapak Ibu mitra TSI dalam menjalankan perannya sebagai members TSI agar lebih baik dalam dan bertumbuh dalam menjalankan bisnis ini. Jadi ini sangat dibantu sekali oleh perusahaan, dan tentunya yang terpenting adalah bagaimana kalau kita sebagai upline lakukan pembinaan. Kalau Anda punya upline, minta dibina atau dikoordinasikan saja, mohon pembinaannya. Tanyakan ke upline. Kalaupun misalnya, aduh Pak, upline saya udah nggak bisa ini sampai di sini, ya nggak apa-apa. Berarti nasib dan maju tumbuh kembangnya kita di TSI ini adalah memang dapat dibantu oleh upline, dapat. Namun ini juga ketika tidak terjadi, maka kita yang memimpin langsung. Kita sebagai seorang lead, ya, kita sebagai seorang leader, pemimpin, untuk maju suksesnya di TSI adalah atas kuasa saya, atas pilihan saya. Saya bisa mengkaji keilmuannya, apalagi yang bisa kita cari. Ilmunya sudah ada, tinggal bagaimana kita melatih. Dan bisa minta perusahaan untuk membantu Bapak Ibu. Bila mana ternyata upline leaders ini, kemudian Bapak Ibu ada satu dan lain hal, atau bisa kontak-kontak ke leaders lain untuk bisa minta dibina ya. Yang terakhir, ini yang ingin saya sampaikan, yang terakhir ini adalah tentu ideal sekali bila kita menjalankan member TSI itu tanpa ada konflik lah, kalau bisa mah ya, semuanya
berjalan lancar. Namun konflik terjadi karena apa sih? Oh, Pak Pur ini sering salah paham nih Pak antar mitra. Boleh jadi bukan salah paham, tapi tentang beda paham. Karena bicara tentang paham atau understanding ini, setiap kita punya pemahaman di kepala kita masing-masing. Yang terjadi adalah Anda memahami X, yang satu memahami Y, padahal barangnya sama TSI. Makanya ini yang perbedaan dari sisi pandang, sudut pandang, sehingga luas pandangnya pun berbeda, ruang pandangnya pun berbeda, jarak pandangnya pun berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan inilah maka disebut dengan beda paham. Bagaimana caranya memahami? Bagaimana caranya? Ya, pahami. Pahami members, members perlu memahami juga siapa yang berkonfliknya. Nah, Bapak Ibu ketika punya members yang konflik atau Bapak Ibu yang berkonflik, yang terjadi perbedaan paham dalam menjalankan bisnis ini, ya minta bantuanlah kepada upline atau misalnya Bapak Ibu sebagai seorang upline, bantulah members-membersnya untuk mendamaikan, untuk mencari jalan keluar apa yang terbaik supaya tidak berkelanjutan konfliknya. Atau meminta bantuan kepada perusahaan, dalam arti perusahaan ini hanya fasilitasi aja. Memfasilitasi, makanya nanti ditunjuk fasilitator, ada yang namanya Dewan Pelayanan Kemitraan, pelayanan, melayani, kemudian juga dari DPK nanti akan dilimpahkan kepada kode etik, bila memang konflik tak berujung, mungkin di sana akan ditentukan tindakan, ketetapan yang diperlukan dalam bentuk apapun nanti sanksi dan segala macam. Bila nyata-nyata dalam konflik tersebut ada salah satu yang melakukan pelanggaran, kita tindak tegas. Dan beberapa sudah kita jalankan. Kita dalam membangun dan terus berupaya untuk lebih baik dalam melayani member, salah satunya adalah handling the conflict bila mana ada, karena ternyata setelah kita fasilitasi, bukan konflik, ternyata ya memang beda dalam memahami, atau ada hal yang salah kita ingatkan, atau hal yang tidak paham kita pahamkan, atau ada juga yang memang dalam hal ini mengambil celah dari aturan yang masih kita terus kembangkan. Aturan yang kita kembangkan terus, artinya salah satunya adalah tentang One HO, One KTP. Itu kan kita terus kembangkan. Dalam masa proses pengembangan pembentukan One HO, One KTP ini masih ada celah dan dimanfaatkan oleh, ya kita sudah upayakan untuk menyadarkan, namun tadi kesadaran itu memang butuh datang dari diri sendiri, bukan dari eksternal. Kita mau mengingatkan seseorang, tapi selama babatoknya atau pikirannya yang dalam diri orang itu sendiri tidak ada kesadaran, selamanya tidak akan berubah. Karena perilaku, kata-kata, dan perilaku ini berdasarkan apa yang ada di dalam isi kepalanya. Selama isi kepalanya belum berubah, kata-kata dan perilakunya boleh jadi tidak akan berubah. Perilakunya tidak akan berubah. Boleh jadi kata-kata perilaku berubah, tapi perubahannya untuk manipulatif. Tetap aja ininya belum berubah berarti. Karena kita bisa saja ada manipulatif ketika kita fasilitasi damai, tapi ternyata masih melakukan pelanggaran yang sama. Ya kita bisa apa? Jadi kita bisa berdoa dan upaya tiada henti untuk terus mengingatkan, memfasilitasi members-members agar ingat kembali peran dan aturannya. Termasuk hari ini saya melakukan video ini didasari inspirasinya adalah bagaimana kita sama-sama untuk aware bahwa kita tadi ada join, ada play, untuk apa? Untuk memenangkan apapun yang kita ingin menangkan. Kita ingin memenangkan tujuan-tujuan kita, ya kita perlu bermain di sini. Untuk bermain kita bergabung. Kita sudah bergabung sih dengan TSI, tinggal kita sekarang sedang main. Dan main itu ada peran sebagai member, ada aturan. Aturan ini ada yang mengatur, makanya disebut dengan kode etik. Karena kalau untuk urusan logik, ini kan sudah diatur sama IT. Di dashboard ada pengumumannya, mengatur MP21. Nah, satu lagi adalah untuk urusan etik. Bagaimana supaya etik ini kepada attitude, sikap. Bagaimana kita menyikapi MP21, bagaimana perilaku kita sebagai members TSI. Sudahkah kita sadar peran dan aturannya diatur dalam etik? Ketika melanggar logik IT, misalnya langgar saja, tidak tutup 30 poin, ya secara logik dia nggak akan dapat bonus kalau aku nangis darah, lupa tutup poin. Udah lewat jamnya, ya udah itu mah logik, udah secara saintifik namanya, saintifik dan juga ya matematik. Kalau etik, nah ini urusannya dengan people, dengan manusia, bisa bicara, bisa ngobrol, bisa difasilitasi, bisa dimediasi, bisa diaturkan musyawarah supaya
bisa sadar, bisa berubah, perilaku, sikapnya bisa berubah. Maka nanti setelah logik dan etik ini muncul yang namanya estetik atau spiritualis. Jadi kita mengindah members ini menjadi indah, bisnis kita ini tumbuh, berkembang, aset dan juga omset. Bapak Ibu, menjadi member TSI ada 9, boleh jadi lebih. Jadi ini saya mah kokotretan saja ya. Tanyakan kepada leaders-leadersnya di sini pasti banyak para leaders yang lebih tahu apa nih yang terlewat. Kalau saya membaca ada melakukan swak konsumsi, kalau tidak bisa atau tidak menggunakan konsumsi tembakau olahan, ya kita bisa dengan yang namanya melakukan penjualan langsung. Ya. Atau memperkenalkan, merekrut member baru. Bertumbuh terus. Berapa targetnya? Ya targetnya 69 juta lah, jangan banyak-banyak lah Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu kebagian 100.000 member weh. Ya, dikali 30 bungkus, 30 poin. Kalikan ya ke Bapak Ibu belanjanya, jangan muluk-muluk lah, kita mah main aja 100.000 seorang atau 50.000 lah seorang members ya. Gede Bapak Ibu mitra TSI, gede banget bisnis tembakau olahan tuh gede banget. Banyak memfasilitasi members belanja ke stokis, bukan hanya merekrut, tapi juga fasilitasi mereka untuk belanja ke stokis. Dan negosiasi dengan stokis-stokis wilayah kota lain di mana members kita berada, ajak ngobrol lah, ajak ngopi, sambil WA, sambil teleponan, kan sekarang mah murah teleponan, halo bro gimana, salam silaturahim, sehat-sehat ya. Nanti ke members kita yang sudah dilayani kan, stokis tersebut dapat cuan Rp500. Selain itu nanti tolong titip ke member kita, kasih apa aja, misalnya kue atau bala-bala atau apalah, ngirim, saring berkirim. Aduh, kayaknya teh indahnya. Lamun antar mitra, antar leader saling kirim kue, brownies, apa weh. Pokoknya mah jadi saling doa, saling kirim, saling titipkan. Aduh, beautiful guys. Memfasilitasi stokis bersama master stokis, baik stokis maupun master stokis, kita fasilitasi untuk tumbuh kembangnya stokis dan master stokis. Pastikan ketika kita mengajak seseorang members kemudian menjadikan ia sebagai seorang mitra stokis, ia juga paham bisnisnya. Termasuk dengan ketika kita mengajak seorang members untuk menjadi master stokis, pastikan ia paham bisnisnya, paham MP21-nya. Jangan sampai hanya kita gebruskan menyediakan stokis, produk kita kemudian tanpa diberikan pemahaman. Hanya dikasih tahu ada cuannya 150 perak, 500 perak, tanpa diberikan peluang usahanya. Berikan pemahaman supaya ia juga mau bertumbuh. Kalau ia bertumbuh kan kita mah jadi efek juga ke bawah, ya. Melakukan pembinaan, baik pembinaan tentang pemahaman maupun pembinaan tentang keterampilan. Insya Allah Bapak Ibu, 2 bab ini, nomor 7, nomor 8 ini kalau ada kendala, mitra-mitranya jauh atau apa, let me know ya, kasih kabar ke saya. Purnama di TSI, pilariannya namanya Purnama di TSI, upami dikersakan, diperbolehkan saya akan bina lewat Zoom, atau nanti pada saat ada visit ke wilayahnya, kita bareng-bareng lah, kerjasama collaboration, gitu ya. Turut hadir memfasilitasi members di mana terjadi konflik. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada mitra Bapak Ibu. Kalaupun terjadi, ya kita ngobrol ya, musyawarah, ada DPK, ada KKE. Beautiful lah. Jadi sekarang no ruwet-ruwet, no pusing-pusing. Kita mulai babak baru guys. Mulai, ya kita udah lewat 10 tahun. Kita sudah melewati fase 1 dasawarsa. Mudah-mudahan 10 tahun kemarin itu cukuplah buat kita belajar menjadi semakin dewasa, semakin punya pijakan, bekal untuk ke depan, kita rapat barisan, kita punya sesuatu yang kita ingin wujudkan. Ya boleh jadi juga kita perlu segudang maaf untuk saling memaafkan. Karena ya kita ini kan bermuamalah dan kita menjalankan ini semua sebagai peran dan tugas kita ya saling memaafkan. Mungkin tidak melupakan kejadiannya tapi insya Allah membuat masa depan lebih indah dengan memaafkan. Dan juga jangan sungkan untuk meminta maaf pada orang-orang yang mungkin kita kecewakan. Sekian live Facebook saya. Mudah-mudahan membantu Bapak Ibu, menemani Bapak Ibu di jam siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.